Assalamualaikum, halo semuanya, apa kabar? Welcome back to Reni Vedi Vlog. Teman-teman, kali ini aku mau mengajak kamu untuk membuat rissoles ya. Karena rissoles ini adalah makanan enak yang biasanya ada di acara-acara family atau acara-acara gathering lainnya. Dan ini juga bisa banget jadi resep ide jualan kamu. Oke, yang pertama adalah video aku membuat risol mayo yang lagi happening banget dan memang enak banget. Dan yang kedua adalah resep risol rogut ayam yang juga memang enak banget. Oke, jadi kamu jangan lupa untuk subscribe channel aku Reni Vedi Vlog dan ikuti terus video-video aku. Nah sekarang ikuti terus aku masak-masak ya. Ya teman-teman, di video kali ini aku akan membuat risol isi rogut, ayam dan sayuran. Ini dia bahan-bahannya. Untuk dadarnya aku memerlukan 250 gram tepung terigu dengan protein sedang. Berikutnya ada tepung maizena, ada susu bubuk, ada kaldu ayam bubuk, ada garam. Dan di sini aku memerlukan 2 butir telur ayam. Lalu ada air, minyak goreng, dan untuk tepung basahnya aku memerlukan terigu, sedikit garam dan air. Juga ini adalah tepung panir atau tepung roti. Untuk isiannya, untuk rogut ayam aku memerlukan setengah dada ayam, lalu ada gula, kaldu ayam, merica, dan juga garam. Untuk sayurannya aku memerlukan jagung, wortel, daun bawang dan seledri, bawang putih dan juga bawang merah. Untuk ragutnya ada tepung terigu, lalu ada margarin dan bisa juga dengan minyak goreng. Oke, dan juga air tentunya ya. Berikutnya aku akan mematangkan dulu si dada ayam ini dengan cara direbus sampai dengan matang. Lalu untuk kulit risolnya aku mencampurkan tepung terigu dengan maizena dan juga susu bubuk. Lalu ada juga kaldu ayam bubuk dan juga garam. Bahan-bahan kering ini akan kita aduk sampai merata ya teman-teman, supaya nanti mudah untuk mencampurnya. Berikutnya aku masukkan sekitar 4 sendok makan minyak goreng. Lalu juga aku masukkan air secara bertahap sambil adonannya diaduk-aduk. Kita aduk terus sampai nanti kita menemukan konsistensi yang tepat untuk adonan dadarnya ya teman-teman. Jadi jika adonan ini terlalu kental maka dadarnya akan tebal, atau jika terlalu encer juga dadarnya akan terlalu tipis. Lalu aku masukkan 2 butir telur ayam dan kita akan mengocok lagi hingga merata. Jadi teman-teman, si kulit dari risol ini yang aku buat ini tuh rasanya udah enak ya, udah gurih dari telur dan juga ada sedikit manis dan gurih dari susu, dan pokoknya rasanya udah enak deh dan nggak alot gitu nanti digigitnya. Teman-teman harus coba resep aku. Ini kita saring ya. Lalu ini adalah jagung yang sudah dipipil menggunakan pisau, dan juga
aku akan memotong wortel. Ini aku potong kotak-kotak kecil, kurang lebih sebesar biji jagung ya teman-teman ya. Teman-teman juga boleh memasukkan buncis atau sosis, tergantung selera dan tergantung apa yang ada di rumah juga. Nah, sebanyak ini. Berikutnya untuk daun bawang dan juga seledrinya aku akan potong kecil-kecil. Oh ya teman-teman, aku mau ingetin teman-teman untuk subscribe channel aku Reni Vedi Vlog dan juga tekan tanda lonceng supaya teman-teman dapat notifikasi setiap kali aku upload video. Berikutnya untuk bawang merah dan bawang putih, teman-teman boleh menghancurkan dengan cara diulek atau menggunakan chopper atau juga iris kotak-kotak seperti yang aku lakukan ini ya teman-teman ya. Teman-teman juga kalau punya bawang bombay, teman-teman boleh juga memasukkannya gitu. Oh ya teman-teman, jadi untuk bahan dadar dan juga untuk bahan isian rogut ini itu untuk sekitar 15 sampai 16 buah risol ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau buat lebih banyak, jadi adonannya nanti tinggal dikalikan aja. Nah, untuk takarannya aku akan menaruh di kolom description di bawah video ini. Oke, berikutnya ini adalah ayam yang sudah aku rebus sampai matang tadi. Aku akan iris suwir-suwir kecil-kecil. Teman-teman juga boleh menghancurkannya dengan memasukkan ke dalam chopper atau juga boleh juga di blender. Tapi kalau aku sendiri sih aku lebih suka yang suiran ayamnya masih kelihatan dan masih berasa gitu di dalam risolnya itu. Dan teman-teman kalau misalnya ini adalah untuk dijual ya, misalnya ini kan judulnya risol ayam, rogut ayam gitu. Nanti si pembeli itu juga suka ngeliatin tuh ayamnya ada apa enggak gitu isinya gitu. Karena kalau misalnya dicop itu ayamnya nggak kelihatan menurut aku ya. Tapi kalau disuir tuh masih kelihatan. Oke, sebanyak ini jadinya. Kemudian aku akan melelehkan sekitar 2 sendok makan margarin. Kita buat isian rogutnya ya teman-teman ya. Setelah panas margarinnya dan meleleh, kita masukkan bawang merah dan bawang putih, lalu kita tumis sampai dengan harum. Nah, berikutnya aku akan memasukkan wortel karena wortel ini adalah sayuran yang cukup keras ya teman-teman. Kita tumis bersama dengan bawang dan margarin. Lalu aku masukkan jagung dan juga daun bawang dan seledri. Kita tumis lagi. Berikutnya aku akan memasukkan ayam yang sudah disuir-suir tadi. Dari warna dan juga rasa udah kebayang ya teman-teman, ini bakalan enak banget isian risol kita hari ini. Jadi teman-teman wajib banget review. Berikutnya aku akan memasukkan sekitar 4 sendok makan tepung terigu. Ini adalah si robotnya itu ya teman-teman yang akan mengentalkan isiannya gitu.
karena basic robot itu adalah margarin, tepung terigu, dan juga susu gitu. Jadi rasa robot ini memang manis, asin, gurih gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi sudah aku masukkan susu bubuk, lalu juga garam, merica, dan kaldu bubuk. Lalu kita masukkan air. Kita aduk sampai si robotnya ini mengental. Nah, kurang lebih seperti ini. Di tahap ini teman-teman boleh koreksi rasa, manis, asin, dan gurihnya sudah terasa atau sudah seimbang atau belum ya. Lalu kita akan membuat dadar. Sini aku menggunakan teflon yang sudah dilumasi dengan margarin dengan kuas. Lalu aku memasukkan adonan dadarnya yang sudah aku saring terlebih dahulu ya teman-teman. Tuh, jadi adonannya ini enggak ada grindel-grindelnya teman-teman. Lalu kita lebarkan kurang lebih sebesar ini. Kalau misalnya kurang lebar, nanti teman-teman akan susah untuk merep dari isi risolnya itu teman-teman. Oke, kita tunggu dadarnya hingga matang, hingga tidak keputihan lagi ya adonannya, dan sampai pinggirannya itu kayak nyeket-nyeket gitu teman-teman. Dan kalau misalnya takut lengket ketika dibalik nanti, teman-teman juga boleh dibantu menggunakan spatula seperti ini. Nah, ini dia dadar yang sudah dihasilkan. Alhamdulillah tidak cepat sobek dan juga ketebalannya juga pas ya teman-teman ya. Berikutnya aku akan membuat tepung basah dengan menggunakan tepung terigu, sedikit garam, dan juga air secukupnya. Adonan basah ini adalah untuk menjadi lem perekat dan juga untuk menjadi adonan basah yang akan merekatkan tepung roti ya teman-teman ya. Nah, kurang lebih seperti ini konsistensinya. Oke, sekarang kita buat si risolnya ini. Nah, jadi teman-teman bedakan antara permukaan yang halus dan yang agak sedikit geradakan ya. Yang halus itu kita taruh di permukaan atas atau akan menjadi bagian dalam, dan yang geradakan itu di bagian bawah. Oke, kita masukkan isian robotnya kurang lebih 1 sendok makan full sebanyak ini. Kita akan melipat kiri kanannya membentuk kerucut atau segitiga, tapi segitiganya jangan terlalu lebar ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita akan melipat bagian tengahnya. Nah, untuk bagian ujungnya itu kita lipat dulu teman-teman supaya tidak bocor ujungnya ya. Dan kita lipat lagi sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, jadi teman-teman, risol isi rogut ini memang pada umumnya berbentuk segitiga ya. Mungkin ini cara membedakan orang antara risol yang isinya rogut atau risol dengan isinya mayo atau lain-lain gitu ya. Oke, kita ulangi lagi supaya teman-teman bisa melipat segitiga. Perhatikan ya.
Nah, semakin teman-teman sering melakukan latihan untuk melipatnya, nanti teman-teman semakin jago melipatnya. Nah, bagus bukan? Dan ini adonannya tidak robek. Oke, kita kumpulkan dulu. Untuk selanjutnya kita akan coating dengan tepung basah dan juga tepung roti. Berikutnya, aku akan menggunakan tangan sebelah kanan untuk mengcoating si segitiga ini dengan tepung basah. Hati-hati membaliknya. Aku taruh di atas tepung roti dan aku mengcoatingnya dengan tangan sebelah kiri, teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi masing-masing tangan ada fungsinya supaya tidak berantakan ya, teman-teman ya. Jadi tangan kanan khusus untuk yang basah-basah dan tangan kiri khusus untuk yang kering-kering saja gitu. Nah, bagus bukan? Tuh, lihat, ini besar-besar juga yang aku buat ini ukurannya. Jadi 1 atau 2 tuh juga udah kenyang ya. Berikutnya aku memanaskan minyak goreng dan kita akan memasukkan si segitiganya ini. Untuk satu penggorengan cukup 3-4 aja ya, teman-teman ya. Usahakan harus terendam dengan minyak, dan kalau sudah kecoklatan satu bagiannya itu kita balik. Jangan terlalu sering dibalik karena nanti tepung rotinya akan copot. Nah, ini dia sudah matang. Ini teman-teman rasanya itu gurih juga manis. Aduh, pokoknya enak deh. Crunchy di luar dan juga lembut dan moist di dalam. Oke, teman-teman, aku juga mau bilang terima kasih karena teman-teman sudah menonton video aku sampai habis. Jangan lupa recook, jangan lupa komen, like, and share juga video aku ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.